Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Nurul Gustiani. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Pagi ini tuh cuacanya dingin ya teman-teman. Berasa lagi di Bandung, Bogor. Soalnya dari semalam hujan terus ditambah petir semalam itu, ya ampun, sampai nggak bisa tidur aku tuh. Devan juga sampai nggak nyenyak tidurnya, dia sempat kebangun karena suara petirnya tuh menggelegar. Menggelegar ya, emang kenceng gitu suara petirnya teman-teman. Di daerah teman-teman sama nggak sih, semalaman tuh hujan terus sampai ke pagi lagi, ke siang lagi hujan terus ya. Terus malam tuh mati lampu, jadi aduh lengkap banget. Sebel gitu aku kalau misalkan udah hujan ditambah petir gitu ya. Kalau hujan mau hujan aja gitu, nggak usah ada petir gitu kan. Tapi gimana ya teman-teman, karena emang sekarang cuacanya lagi kurang menentu gitu ya, kadang cerah nanti tiba-tiba hujan kayak gitu. Apalagi sekarang banyak berita yang lagi kebanjiran gitu ya, terus jalan tol juga kebanjiran. Semoga cepat surut aja ya teman-teman, biar nggak ada korban jiwa atau apa gitu lah ya. Terus ini aku juga mau nyerokin pelataran rumah tadi, mau ambil serokannya, tapi keburu Devan ngejar ke depan keluar, jadinya ini nangis. Nggak mau ditinggal ya teman-teman. Aku takutnya nanti aku ke belakang ambil serokan terus dia ngikutin karena licin kan, takutnya jatuh gitu. Terus aku suruh masuk itu nggak mau, anak ini pengen di luar terus nangis. Paling ini ngambek gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, kita masuk aja lagi ke kamar kak. Kita rebahan lagi ya, karena cuacanya ini mendukung buat rebahan. Soalnya kan mau nyuci juga gimana ya teman-teman, karena cuacanya hujan gini mah enaknya kita tidur. Enaknya nyantai-nyantai aja ya. Tuh ini ngambek Devannya, jadi ya udahlah aku biarin aja, terus aku matiin aja lampu ruang tamu, tapi akhirnya dia ngejar ke dalam. Nah lanjut, ini aku mau minum obat rutinan, obat kemo ya teman-teman. Per 12 jam sekali, itu biasanya di jam 8 pagi sama jam 8 malam. Terus kalau teman-teman lihat cara aku minumnya kayak gini ya, emang aturannya begini ya teman-teman, nggak boleh kena tangan gitu, karena namanya obat kemo kan pasti keras, jadi mesti diminum langsung kayak gitu teman-teman, atau enggak pakai sendok. Tapi aku nggak biasa pakai sendok sih, jadi langsung diteglek aja gitu ya. Terus ini efeknya juga menghitam ke jari-jari, pokoknya ke kulit tuh pada hitam gitu. Terus rambut juga ya lumayan rontok gitu ya teman-teman, tapi nggak sampai botak. Ya begitulah ya, semangat terus buat teman-teman di luar sana yang lagi melawan kanker juga. Nah ini obatnya udah mulai habis, jadi mendekati jadwalnya rutin aku ngambil obat ya. Ini udah ada tandanya kalau aku udah harus ngambil obat lagi karena ini udah habis. Nah lanjut, ini aku ke dapur mau bikin susunya Devan, karena tadi anaknya udah lumayan rewel, kayaknya ngantuk gitu ya teman-teman. Soalnya udah aku kasih sarapan juga, mungkin aus, kalau nggak aus sih ya paling ngantuk gitu ya teman-teman. Tapi nggak tahu sih, kadang dia langsung tidur gitu kalau pagi, tapi kadang kalau udah kenyang gitu nggak aus, kadang sih nggak tidur gitu ya. Harus 2 kali nyusu kadang-kadang ya teman-teman. Nah ini udah aku bikinin susunya, lanjut kita klonin Devan di kamar. Aku ke kamar dulu nih temenin Devan minum susu. Jadi ya gini ya teman-teman, kalau udah rewel. Nah ini kan ujung-ujungnya dia nggak tidur teman-teman, malah ngoceh-ngoceh gitu, ngajakin ngobrol gitu ya. Ya begini ya. Oke, ini aku lanjut ke dapur ya, mumpung Devan ada yang megang, ada suami aku datang dari pasar, jadi aku bisa nyantai gitu di dapur ya. Ini lagi ngambil sayur buat dibikin bakwan gitu ya teman-teman. Terus di kulkasnya gak ada isi apa-apa, cuma ini aja nih, ada ayam, nanti paling diolah siangnya buat bikin semur gitu. Terus ada sisa ikan pindang kemarin ya, jadi sayang gitu, jadi ini masih bisa dimakan, paling nanti dipanasin lagi gitu teman-teman. Itulah ya, nggak rapi, nggak estetik, nggak kayak video-video momi-momi yang bagus-bagus itu ya, isi kulkasnya tuh rapi-rapi pakai food wrap kayak gitu-gitu. Kalau aku sih nggak lah ya teman-teman,
karena kan tinggalnya juga masih sama emak gitu, masih sama orang tua gitu. Doain aja mudah-mudahan nanti ada rezeki jadi bisa punya gubuk sendiri ya teman-teman, amin. Nah ini aku lagi siapin bumbunya buat bakwan. Simpel aja sih, cuma bawang merah sama bawang putih aja di blender teman-teman. Nggak aku ulek ya karena males. Jadi yang cepat aja lah di blender gitu kan. Nah ini juga lagi masih hujan, di luarnya masih rintik-rintik hujan. Jadi kayaknya enak gitu kata suami aku kalau bikin gorengan gitu teman-teman. Nah ini di blender dulu bumbunya ya. Jadi kata suami aku tuh bikin gorengan enak kayaknya bakwan, soalnya kan lagi hujan kayak gini kata dia. Jadi nanti bisa sekalian dibawa buat ke pasar juga gitu, buat emak ngemil di pasar gitu. Kata suami aku tuh di pasar sepi karena mungkin lagi hujan kali ya. Jadi orang tuh malas gitu ya teman-teman, malas keluar rumah karena hujan. Jadi di pasar juga sepi katanya gitu. Padahal rencananya tadi mau ke pasar aku tuh sama adik aku, tapi ya udahlah karena hujan ya. Ya udah ngerem aja di rumah. Nah ini tinggal aku kasih perbumbuan cuma garam aja nih sama kaldu jamur ya. Gitu aja, simpel teman-teman, paling ditambahin terigu, udah kayak gitu. Nah ngomong-ngomong nih, buat teman-teman mungkin bingung ya, kok suaminya nggak kerja misalkan gitu, kok suaminya di pasar gitu. Emang suami aku untuk saat ini belum kerja ya teman-teman, dia resign dari kerjaan sebelumnya karena memang ceritanya panjang banget deh. Ceritanya panjang banget ya teman-teman. Bukan karena males, bukan karena apa, memang ada suatu alasan gitu yang bikin suami aku harus resign di pekerjaan sebelumnya. Karena kan memang suami aku tadinya di Majalengka gitu ya teman-teman. Aku sama suami tadinya di sana di Majalengka, cuma karena aku hamil jadi pindah ke Serang. Terus ya mesti ikut dulu sama orang tua di sini. Ya namanya manusia gitu ya teman-teman. Cuma bisa berencana, tapi kan semuanya yang kuasa kan Allah ya. Jadi ya gitulah. Rencananya manusia tuh bisa diubah-ubah gitu sama yang punyanya gitu ya teman-teman. Karena kan awalnya itu namanya manusia ya. Aku tuh merencanakan tuh setelah aku melahirkan aku bisa ngasuh anak aku gitu kan, bisa membesarkan anak aku, terus nanti aku bisa balik lagi kerja gitu. Ternyata ya semua itu tuh hanya manusia gitu ya teman-teman yang merencanakan. Selebihnya sih balik lagi sama penciptanya gitu yang punya kuasa semuanya gitu ya teman-teman. Jadi nggak diduga itu aku setahun yang lalu divonis kanker. Jadi suami aku mesti resign dari pekerjaan sebelumnya untuk ngurusin aku selama aku divonis itu ya teman-teman. Karena kan dari awal itu aku check up bolak-balik sama emak gitu, sama adik aku gitu, diantar sana sini ke dokter sana sini gitu kan, untuk nyari tahu kebenaran dari sakit aku gitu ya. Dan kalau pas udah tahu gitu hasilnya, jadi ya udah suami aku mesti resign. Terus dari situ aku ngejalanin operasi. Jadi ya emang suami aku yang selalu nemenin gitu teman-teman, istilahnya ya. Bener-bener aku sih dibilang bersyukur banget Allah ngasih jodoh aku, suami aku gitu ya. Karena mungkin kalau misalnya bukan dia ya nggak tahu nasib aku gimana gitu ya sekarang teman-teman. Entah mungkin aku diceraikan, entah mungkin aku ditinggalin gitu ya karena penyakit aku gitu. Aku sih bersyukur karena suami aku masih mau ngurusin aku yang bener-bener udah namanya penyakit kanker itu kan nggak langsung sembuh gitu ya teman-teman, mesti melalui tahapan-tahapan yang benar-benar panjang gitu masa pengobatannya. Jadi emang suami aku yang selama ini ngedampingin aku gitu. Dan untuk radiasi itu juga selama 1 minggu penuh itu aku harus menjalani radiasi. Nggak 1 minggu penuh sih, cuma sehari libur ya. Dari 1 minggu tuh cuma libur sehari, aku nggak radiasi jadwalnya itu. Jadi mesti stay di dekat rumah sakit gitu ya teman-teman, karena nggak mungkin juga harus bolak-balik Serang Jakarta. Itu kan
berat di ongkos gitu ya teman-teman. Jadi aku mesti tinggal di sana di Jakarta untuk ngekos dulu selama radiasi kemarin sama suami aku ya. Jadi itulah yang ngebuat alasan suami aku belum bekerja sampai saat ini gitu. Tapi sebelumnya sih suami aku kemarin udah sempat kerja, tapi cuma beberapa minggu aja karena memang keterbatasan jaraknya itu kan jauh dari Serang ke Tangerang. Jadi suami aku milih buat udah deh nanti cari pekerjaan yang lain aja karena emang jauh gitu jaraknya, capek gitu pepek gitu ya teman-teman. Jadi ya udah untuk saat ini suami aku masih berusaha gitu nyari pekerjaan yang benar-benar serak gitu ya teman-teman. Sebelumnya sih udah minta tolong gitu ke saudara gitu ya, mungkin bisa masukin gitu kerja. Tapi ya begitulah ya namanya saudara. Kita nggak tahu lah ya teman-teman di belakangnya gimana. Itulah pokoknya. Jadi ya nggak bisa gitu. Jadi kita aku sih sebenarnya bukan diem aja gitu minta tolong tok dari saudara gitu, mengandalkan gitu, enggak. Kita juga sama teman-teman berusaha cari sana sini sendiri gitu kan. Tapi ya udah kita sih cukup tahu aja gitu dengan apa yang terjadi gitu kan. Aslinya kayak gimana tuh kita udah cukup tahu aja gitu teman-teman. Jadi ya udah buat sekarang kita lagi berusaha sendiri aja gitu. Aduh, malah curhat ya teman-teman. Nggak apa-apa lah ya sekalian ngeluarin unek-unek aja gitu teman-teman. Tapi kalau diceritain semuanya tuh kerasa sedihnya gitu kan. Aduh, ini sambil goreng bakwan, sambil curhat, sambil cerita. Karena emang itulah ya, takutnya teman-teman di sini yang lihat video aku atau mungkin teman-teman aku yang teman-teman kuliah atau teman-teman kerja sebelumnya tuh ngeliat video aku nonton itu, kok suaminya nggak kerja atau gimana gitu. Aku nggak mau punya aku nggak mau mereka punya pikiran buruk gitu, takutnya disangkanya kok suaminya nggak kerja sih, malas gini-gini. Enggak ya teman-teman. Jadi ya itu alasannya suami aku belum kerja sampai saat ini, emang itu gitu, ngebantu aku ngurusin aku 1 tahun ini sakit gitu ya. Jadi aku sih bersyukur banget, alhamdulillah banget gitu Allah ngasih jodoh tuh yang bener-bener mau ngurusin aku gitu ya teman-teman. Pokoknya sih ya aku sekarang cuma Devan gitu penyemangat aku. Sekarang terima kasih juga buat keluarga aku, keluarga suami juga yang udah support gitu ya teman-teman, mereka yang selalu ada. Dan buat teman-teman yang belum tahu nih, selama aku habis operasi itu benar-benar namanya penyakit kanker tuh benar-benar down ya teman-teman, bukan cuma fisik aja gitu yang kena, tapi juga mental aku juga diuji gitu teman-teman. Aku tuh nggak mau ketemu siapapun dulu pada saat itu pas habis operasi, tapi karena apa ya, karena mental aku tuh down gitu teman-teman. Siapa sih yang mau gitu divonis kanker, nggak ada gitu ya. Nah karena itu aku habis operasi tuh nggak mau dulu ketemu sama siapapun. Yang mau nengok tuh aku nggak mau deh, nanti dulu deh, nanti kalau misalnya kondisi aku udah membaik silahkan gitu kan. Karena bayangin aja namanya orang habis operasi takutnya dijenguk gitu ya teman-teman. Nanti kan ngobrol gitu, nanya gimana awalnya gini. Aku mikirnya tuh dalam posisi aku masih harus recovery gitu, harus masa-masa habis operasi itu ya teman-teman. Aku kan butuh istirahat juga gitu kan. Itu ditanya-tanya kan pusing juga. Jadi aku saat itu tuh minta ke keluarga aku, tolong jangan ada satupun yang nemuin aku, maupun itu ngejenguk, maupun itu saudara sekalipun, aku tuh nggak mau gitu ketemu, karena emang mental aku tuh saat itu belum siap gitu teman-teman. Jadi itu alasannya pada saat itu aku belum siap ketemu siapapun, ketemu orang-orang gitu enggak. Paling cuma keluarga di rumah aja gitu teman-teman, keluarga di rumah dan teman-teman dekat-dekat aku juga nggak ada yang tahu gitu aku sakit apa. Ada sih yang tahu hanya beberapa orang aja, karena emang bukan yang merahasiakan gitu ya teman-teman, bukan, tapi ya karena itu mental aku tuh masih down gitu, masih belum siap aja gitu karena penyakit yang aku rasain sekarang gitu kan. Jadi ya begitulah teman-teman, sekarang cuma
aku kayak gini ya, rutinitasnya masih di rumah gitu kan, masih rutin ngambil obat, bolak-balik konsul dokter kayak gitu. Jadi suami aku juga masih nemenin aku konsul dokter, masih bolak-balik ngambil obat gitu kan. Jadi bukan karena males gak mau kerja atau apa gitu, aku gak mau ada orang yang berpikir kayak gitu kan. Jadi emang itu alasan suami aku belum kerja gitu teman-teman. Dan doain aja semoga suami aku nanti cepat dapat pekerjaan ya teman-teman. Oke, ini bakwannya udah mateng nih ya, gak kerasa nih, curhat aja dari tadi. Ini yang disangku ini buat di pasar, buat emak gitu, aku pisahin buat di pasar. Jadi kan lumayan banyak ya bikinnya, ada oncom juga, ada tempe, jadi gak habis kalau buat sendiri. Jadi yang ini buat di pasar aja buat emak, nanti ngambil-ngambil di pasar kan kasihan ya teman-teman, hujan-hujan gak ada cemilan. Biasanya kan jarang orang dagang gitu kan karena hujan. Jadi udah sebagiannya buat di pasar, udah sebagiannya buat di rumah gitu teman-teman. Nah lanjut nih, inilah penyemangat aku. Penyemangat aku nih teman-teman, jagoan kecil aku. Hanya dia alasan aku yang bikin aku sekarang sampai detik ini kuat semangat ya, cuma Devan gitu teman-teman. Devan lah penyemangat aku, keluarga aku itu penyemangat aku juga. Pokoknya orang-orang terdekat aku lah ya, penyemangat aku semuanya sampai detik ini buat bisa bertahan sampai saat ini. Tau lah ya teman-teman, penyakit kanker itu nggak bisa sembuh cepat gitu kan, dan belum ada obatnya gitu. Jadi ya aku sih ngejalaninnya inget Devan aja gitu teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu ngedoain aku, yang selalu support gitu. Ya cuma inilah alasan aku bisa kuat sampai sekarang ya teman-teman. Dari tadi ngobrolnya panjang kali lebar. Beginilah ya teman-teman vlog aku kali ini, curhat-curhat apa ya? Hujan-hujan bikin bakwan sambil curhat kayak gini, nggak apa-apa lah ya teman-teman, sesekali temenin aku curhat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini, yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang udah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa ya di subscribe channel YouTube aku. Dan mohon maaf kalau misalnya masih ada salah kata dan perbuatan dalam video aku. Mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangan dalam video aku ya teman-teman. Tunggu terus video aku berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.